Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad amma ba'du. Ibu-ibu, para ustadzah yang kami hormati, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita sanggup menjaga nikmat ini hingga kita dipanggil kembali menghadapnya. Salat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali ngaji kita kitab Lubabul Hadis. Kali ini kita sampai pada bab yang ke-17, Al-Babus Sabi'asar fi Fadilatus Shadaqah, bab menjelaskan utamanya bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, as-shadaqatu, yang namanya sedekah itu tadfa'u, bisa mencegah mitatasu'i, ing mati olo. Sedekah itu bisa menghindarkan, bisa mencegah seseorang yang bersedekah agar terhindar dari mati dalam keadaan yang tercela. Misalkan meninggal karena menjadi korban kebakaran, meninggal karena menjadi korban tenggelamnya kapal, atau korban kecelakaan dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan mitatasu, mati dalam keadaan tidak baik, mati dalam keadaan tidak normal. Mudah-mudahan saat besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, mungkin sedang mengaji, mungkin sedang membaca Al-Quran, atau sedang berwirid dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda lagi, shadaqatus sir tudfi'u ghadbanar rabb. Shadaqatus sir, bersedekah secara rahasia. Artinya sedekah di mana yang tahu hanya pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu ada kalanya secara rahasia, ada kalanya boleh pula secara terang-terangan. Semuanya ada manfaatnya. Sedekah yang secara rahasia itu bisa memadamkan ghadabar Rabb, marahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat murka ketika di dunia ini banyak kemungkaran, banyak maksiat. Tetapi murkanya Allah itu seringkali redam karena Allah melihat hamba-hambanya itu masih suka bersedekah, suka menolong orang lain secara rahasia. Jadi kita ini berhutang jasa kepada saudara-saudara kita yang suka bersedekah secara rahasia. Karena itu jelas-jelas telah memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah benar-benar murka, setiap saat itu ada bencana dan lain sebagainya. Wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Wa shadaqul alaniyah, sedangkan bersedekah secara terang-terangan, junnatun, itu bisa menjadi tameng minan nar, saking atau dari api neraka. Dalam sebuah hadis pernah Rasulullah itu menceritakan tentang kisah orang yang telah masuk neraka. Di neraka sana itu dia mengalami satu keanehan, karena setiap kali datang api akan membakarnya, akan menyambarnya, itu selalu ada batu yang menghalang-halanginya. Ini ada di neraka. Dalam keheranannya itu, tiba-tiba batu itu berbicara, akulah sedekahmu sewaktu engkau berada di dunia. Aku diperintahkan untuk melindungimu agar tidak terkena api neraka.
Mungkin kita berpikir, kalau begitu kenapa enggak aku diselamatkan ke surga saja sekalian? Mungkin karena masih ada dosa yang belum diampuni. Jadi menunggu dosanya itu lebur terlebih dahulu. Artinya bahwa ternyata keadaan di neraka itu sama-sama panas, ada api, tapi tingkat panasnya beda-beda. Berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun pernah bersabda, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Sedekah, bersedekah itu tasuddu, itu bisa menutup sab'ina, sebanyak 70 baban pintu minassu'i, dari keburukan. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Mungkin Allah telah mentakdirkan seorang hamba itu akan banyak mengalami keburukan dalam hidupnya, tetapi karena dia rajin bersedekah, akhirnya keburukan-keburukan itu jadi tertutup. Di antaranya yang jelas tertutup adalah pintu keburukan orang lain, misalkan yang ingin berbuat buruk atau misalkan menghibah begitu. Jadi kalau orang yang ahli sedekah, diceritakan bahwa orang ahli sedekah itu walaupun mungkin dia perkataannya kasar, perkataannya itu buruk begitu, tapi kalau dia senang sedekah, orang tetap senang-senang saja. Seumpama ada orang yang suka memaki-maki orang, suka menghina orang, tapi kalau setelah memaki-maki itu dia ngasih duit, misalkan dia memaki-maki orang, maaf ini misalkan ya, antakirdun itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia antakirdun, kamu itu seperti kera begitu, itu kan hinaan. Tapi setelah bilang begitu terus dia buka dompet kasih uang 200.000. Maka mungkin orang-orang enggak apa-apa aku dibilangin begitu, yang penting 200.000. Jadi menutup pintu keburukan, diantaranya keburukan ketika di dunia. Ketika ada orang yang ingin berbuat buruk kepadanya, maka Allah lah yang mengatur sehingga keburukan itu tidak jadi terwujud. Jadi sekali lagi, sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Sekedar contoh ini ibu-ibu, misalkan satu penumpang bis itu penumpangnya banyak, masuklah seorang pencopet. Pencopet ini kemudian ketika dia mencopet atau mencuri, itu kan dia tidak tahu keadaan penumpangnya. Yang penting pokoknya ada kesempatan, ada peluang yang bisa diambil. Nah pada saat itulah diantaranya Allah akan menolong orang yang rajin sedekah. Jadi biidznillah, di mata sang pencopet itu mudah-mudahan ahli sedekah itu tidak menarik untuk dicopet. Jadi disamarkan, mungkin pencopet itu tidak melihat orang tersebut, orang yang ahli sedekah, itu diantara pintu keburukannya. Atau mungkin kita bisa tercegah dari keburukan tetangga-tetangga kita. Misalkan ada orang ingin berbuat buruk kepada ahli sedekah, mungkin hanya sekedar menghibah begitulah. Kebetulan yang diajak hibah adalah orang yang sering dibantu. Pasti yang sering dibantu itu akan membela nih yang sering bantu. Kamu jangan bilang begitu, walaupun begitu dia suka nolong aku. Nah itu diantara wujud Allah menutup pintu keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda lagi, ittaqun naro walau bisikki tamrin. Takutlah kamu sekalian an-naro, akan api neraka. Bagaimana caranya? Walau bisikki tamrin, walaupun hanya dengan bersedekah separuh atau setengahnya kurma. Jadi takutlah engkau dengan neraka dan jagalah dirimu, walaupun engkau sanggup menjaganya hanya dengan bersedekah separuh
kurma. Fa illam tajidu, apabila engkau setengah kurma saja tidak punya, fa bi kalimatin thayyibatin, maka bersedekahlah dengan kalimat-kalimat, dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai sedekah materinya enggak ada, perkataannya buruk-buruk. Ya setidaknya kalau kita tidak bisa bantu secara materi, ya bantulah dengan kalimat kita yang baik-baik. Setidaknya kalau engkau tidak sanggup menyenangkan orang lain dengan hadiah, ya setidaknya jangan kau sakiti orang lain dengan perkataanmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, Nabi bersabda lagi, la tastahyu min i'ta'il qalil. La tastahyu, janganlah engkau merasa malu. Janganlah engkau merasa malu min i'ta'il qalil, dari memberi, dari bersedekah tapi itu qalil, sedikit. Karena bagi Allah itu tidak ada istilah sedikit. Bukan nominalnya yang penting, tetapi kemauan untuk berkorban untuk orang lain. Janganlah engkau merasa malu hanya karena bersedekah sedikit. Fa innal hirmana, sesungguhnya ketika engkau tidak bersedekah, ketika engkau menjaga dirimu, menjaga hartamu sehingga engkau tidak bersedekah, fa innal hirmana aqallu minhu, yang seperti itu lebih sedikit lagi daripada engkau sedekah sedikit. Jangan malu. Kadang-kadang kita berpikir, saya ini mau menolong, mau ngasih ini ke sana, tapi kan dia sudah bisa beli sendiri. Saya mau ngirim ke sana, tapi kan dia juga bisa masak yang lebih enak. Sehingga akhirnya kita nggak jadi seperti itu. Padahal sebenarnya ada yang paling penting daripada itu, yaitu wujud rasa kasih sayangnya. Misalkan saya kasih Anda sedekah pisang, Anda sudah punya pisang. Yang penting bukan pisangnya, tapi wujud kasih sayang antar sesamanya, itulah yang kemudian menjadi lebih penting. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man naharo, man barang siapa, naharo bentak-bentak, sailan, siapa itu? Peminta, naharothu, maka dia pun akan dibentak-bentak oleh siapa? Al malaikatu, oleh malaikat, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Kiamat itu ada dua, kiamat sughro dan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro bersama-sama, kiamat sughro tidak bersama-sama, karena kiamat sughro itu matinya makhluk satu-satu. Padahal di sini siapa yang membentak, meminta-minta, dia akan dibentak-bentak oleh malaikat pada hari kiamat. Kapan itu? Mungkin mulai di alam kubur, begitu meninggal. Jadi malaikat itu dikisahkan memang kadang-kadang itu berpenampilan kasar dengan bahasa yang kasar, terutama kepada orang yang banyak dosanya. Kalau kepada orang baik dikisahkan malaikat itu juga akan berlaku sopan. Dikisahkan bahwa malaikat itu tadinya itu bahasanya itu kasar, tapi gara-gara satu peristiwa, karena dibentak sama Umar bin Khattab, maka akhirnya malaikat ditegur sama Allah agar dia berlaku beda sesuai dengan amal keadaan hamba yang telah meninggal dunia. Jadi kisahnya itu Umar bin Khattab itu meninggal dunia di alam kubur, lalu didatangi malaikat untuk ditanya man rabbuka dan seterusnya. Tetapi Umar ini ketika didatangi malaikat kemudian ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, kemudian man akhuka, siapa sedulurmu, saudaramu, ma kiblatuka, apa kiblatmu, apa agamamu, dan seterusnya.
tak ada satupun pertanyaan yang dijawab. Pertanyaan itu dijawab dengan sebuah pertanyaan. Jadi tanya, dijawabnya pertanyaan. Umar itu hanya menjawab dengan satu pertanyaan yang bikin malaikat itu terdiam. Ketika Umar ditanya man robuka sampai selesai, Umar hanya balik bertanya, wahai malaikat, ngarof taman anak. Malaikat, kamu tahu nggak aku ini siapa? Gitu kata Umar. Kata Umar, ana sodikuman ahabballah, aku ini temannya kekasihnya Allah. Berarti temannya Nabi Muhammad SAW. Malaikat dikisahkan di situ, malaikat terus bingung. Malaikat ini kan programnya hanya man robuka .2 Allah, yang gitu programnya. Ketika dia ditanya malah jawabannya pertanyaan, dia bingung juga. Akhirnya malaikat ini mengadu kepada Allah, ya Allah, ini ada hambamu si Umar ini aneh, saya tanya malah saya ditanya. Maka kata Allah, wahai malaikat, makanya kamu harus sopan sedikit kalau sama orang seperti Umar. Dari mana kisah ini bisa diketahui? Kisah ini itu yang cerita adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ini ceritanya penasaran. Umar ini kan orangnya bahasanya kasar. Ketika meninggal, Ali ini penasaran, apa malaikat juga dibentak-bentak ya sama Umar ya gitu. Terus Ali ini berdoa kepada Allah, mohon diberi yang namanya kasaf. Kasaf itu disingkapkan sesuatu yang gaib. Ternyata betul Ali melihat sendiri bagaimana malaikat pun dimarahi oleh Umar. Sejak saat itu malaikat itu jadi lebih sopan kalau dengan orang-orang yang baik-baik, orang-orang soleh. Mudah-mudahan besok kita meninggal malaikat juga sopan. Kalau Anda ditanya man robuka, jawab aku ini Ustazah TPQ. Begitu. Kan keren begitu. Artinya bahwa standar bahwa man robuka itu memang standar biasa. Allah pun kadang-kadang menetapkan standar yang tidak biasa. Artinya banyak cerita-cerita orang-orang soleh itu nggak ditanya seperti itu. Itu standar umum. Kita lanjutkan. Jadi siapa yang membentak-bentak orang peminta-minta ketika di dunia, dia pun akan dibentak-bentak oleh malaikat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, mahrul khuril aini qabdut tamri wa falakul hubsi. Mahar, kalau orang menikah ini ada mahar ya. Maharnya bidadari di sorga. Wah ini apa itu? Qabdut tamri, itu cuma segenggam kurma. Wa falakul hubsi, dan sepotong roti. Karena Anda ibu-ibu ya, berarti apa? Untuk mendapatkan pria ganteng di surga itu cukup dengan sedekah segenggam kurma dan sepotong roti. Surga itu sebenarnya murah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda lagi, manaqoso, tidak akan berkurang malun, harta, min sodakotin, karena disodakohkan. Tidak akan berkurang harta hanya karena disodakohkan. Waqala Rasulullah SAW, as-sodakotu syai'un adimun, sodakoh itu adalah sesuatu yang agung. Waqala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tatulul umrah. Sedekah itu taruddu, dia bisa menolak bala, bencana, wa tatulul umrah, dan bisa memanjangkan umur. Ulama ada yang menjelaskan memanjangkan umur tidak selalu bahwa umurnya benar-benar ditambah, tetapi umur-umurnya orang yang senang bersedekah itu antara digunakan untuk kebaikan dan keburukan, lebih banyak untuk kebaikan. Itu diantara pengertian panjang umur. Jadi bukan berarti kalau ahli sedekah umurnya bisa 200 tahun, 300 tahun, tidak seperti itu.
Ya, karena umur termasuk sudah ditetapkan takdirnya. Masih banyak sekali pesan Rasulullah dalam hadisnya tentang sedekah yang bisa kita ambil pelajarannya. Misalkan ada seorang sahabat ini yang mengeluh kepada Rasul, saya iri sama orang-orang kaya, mereka itu selalu unggul, mereka sholat seperti halnya kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa, tapi ketika mereka bisa bersedekah banyak, kami nggak bisa Rasul, mereka itu selalu unggul. Kemudian Rasul menghibur kelompok sahabat ini, kamu tidak usah sedih begitu, yang namanya sedekah itu macamnya banyak. Kullu tasbihatin sedekatun, engkau mengatakan subhanallah itu juga sedekah. Wa kullu tahmidatin, engkau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu juga sedekah, dan seterusnya. Tahmid alhamdulillahirabbil alamin sedekah, tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Bahkan ada satu yang lucu kata Rasul begini, bahkan ketika engkau bergaul dengan istrimu itu juga sedekah. Para sahabat bertanya, Rasul kok aneh, masa menggauli istri sendiri sedekah itu sih gimana? Kata Rasul begini, bukankah kalau engkau meletakkan sesuatu pada barang haram itu jadi dosa? Iya Rasul, makanya kalau engkau letakkan syahwatmu di tempat yang halal itu pun akan berpahala. Jadi pahala itu ada di mana-mana, itu pun sedekah. Jadi menggauli istri atau suami itu adalah sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai bab tentang sedekah. Mudah-mudahan Allah menitipkan rezeki kepada kita yang banyak, yang berkah, sehingga kita bisa berbagi, bersedekah dengan orang lain. Terima kasih, insya Allah kita lanjutkan kembali. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.